juga. Nah, atau mungkin sekedar cari tempat Instagramable pun ada ya, ada kafe-kafe keren di sana. Paket komplit pokoknya Bali. Nah, Sarah pemerintah Arya, ini mengizinkan Rius dan karena cantik kembali ini. untuk dikunjungi dengan level lemah hingga moderate akan terjadi di Indonesia dan memicu curah hujan tinggi di beberapa wilayah. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika menggelar rapat koordinasi nasional untuk menyiapkan langkah antisipasi. Dampak pada peningkatan curah hujan tidak terkecuali juga diprediksi akan melanda Jakarta. Apa upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Berikut liputannya. Kencang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Di Mojokerto, fenomena hujan es menghebohkan warga. Dilaporkan satu mobil tertimpa pohon tumbang. Sementara itu di Ponorogo, atap gedung perkuliahan porak-poranda diterjang angin kencang. Selain itu, papan reklame berukuran besar juga ikut roboh. Di tanah air dengan kontribusi usaha kecil melek digital terbanyak, yakni 14,5 juta unit. Bank Indonesia mengharapkan perbaikan mutu produk tidak hanya mendorong UMKM untuk go digital, tapi juga go global. Misteri seorang petani yang mencabuti tanaman bawang sambil melumuri badannya dengan lumpur viral di media sosial. Aksi ini merupakan wujud kekecewaan dan putus asa petani karena anjloknya harga bawang merah super di tingkat petani. Semarang melakukan tanam pohon dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93. Aksi peduli lingkungan ini pun bertempat di sebuah desa yang sedang digarap warganya secara swadaya untuk menjadi desa wisata yang menyuguhkan panorama alam. Dan di Surabaya menggelar aksi solidaritas untuk kematian anjing kanan di Aceh. Mereka menggelar aksi diam selama 30 menit. Aksi digelar di depan Taman Flora Surabaya, Jawa Timur. Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan perdana di masa pandemi dengan datang ke 3 negara. Dalam kunjungan bilateralnya yang mulai dilakukan pada Jumat 29 Oktober 2021, Presiden Jokowi bersama rombongan akan datang ke Roma, Italia, Inggris Raya, dan Persatuan Emirat Arab. Joko Widodo disebut memiliki jadwal pertemuan bilateral yang padat dengan sejumlah kepala negara, pemerintahan, dan lembaga selama hadir dalam KTT G20. Sepanjang Sabtu waktu setempat, setidaknya ada lebih dari 6 jadwal pertemuan bilateral yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Si KTT G20 dan COP26, dua KTT beruntun di Eropa, bakal menyoroti mitigasi perubahan iklim, termasuk upaya negara-negara industri membantu negara perkembangan atau negara berkembang mengatasi perubahan iklim, kesenjangan ekonomi antara keduanya yang dikhawatirkan bisa semakin drastis pasca pandemi juga menjadi salah satu sorotan lain. Rupanya bukan hanya menjadi hidangan yang lezat saja. Di Perancis, olahan coklat dikreasikan menjadi busana yang menarik bagi ratusan model. Demam seri Squid Game merasuk hingga anak-anak di kota New York, Amerika Serikat. Penggunaan kostum dari film Squid Game menimbulkan debat dari pihak sekolah. 3 sekolah di New York melarang murid mereka menggunakan kostum yang diambil dari film Squid Game karena erat dengan adegan kekerasan. Yang bisa bikin bulu kuduk merinding, Museum Santet. Nah, museum ini sengaja dibangun justru untuk mengingatkan masyarakat supaya nggak takut sama yang klinik-klinik. Yuk kita masuk museum bareng-bareng. Nah, di Indonesia ini kan kalau soal yang serem-serem udah pasti terdepan. Pas banget nih, ada Roni Satria yang mau uji nyali di terowongan Casablanca. Waduh, seperti apa ya? Kita simak bareng-bareng. Ya, News Hour akan kembali dengan informasi dari dunia hiburan. Tetaplah bersama kami. Kian mempermudah kinerja kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran hukum. Di serial detektif yang satu ini, kemajuan teknologi diandalkan oleh mantan petugas kepolisian yang lumpuh untuk meringkus pembunuh berantai. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour. Saya Sarah Ariyanti, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat siang dan sampai jumpa.